Eh, saya di room berapa? Halo, selamat pagi. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oke, supaya kita mengoptimalkan waktu yang ada, kita mulai saja dari apa yang sudah dikerjakan, apa yang mau dipaparkan, silakan dipaparkan. Oke, siapa yang mau memulai? Agar kita optimalkan waktu yang ada, biar cepat selesai. Kita mulai dari Duta ya. Duta? Duta dengar? Atau siapa yang memulai? Yang Henry bisa? Ya Pak, Oke, silakan. sudah muncul belum Pak layarnya? Sudah, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Hermawan dari Universitas Indonesia PGRI Jakarta. Di sini saya ingin memaparkan website saya. Kebetulan website saya ini masih lokal Pak, belum di-online kan. Oke. Ini pertama, kita masuk ke berandanya di homepage-nya. Kita udah langsung disuguhkan dengan tulisan selamat datang di Outfit Trip Shop. Terus di bawahnya ada sedikit pengertian kena apa sih. Oh, salah pilih. Coba anunya slide-nya belum. Yang muncul ini baru LMS-nya. Ini udah Pak. Ini belum. Masih yang LMS yang saya lihat. Belum Baru. terpilih mungkin. Ya, belum ya. Oke. Sip, ya. Ini yang pertama kita masuk ke homepage-nya. Di homepage-nya ada sedikit about tentang ininya apa websitenya. Selamat datang di Orpin Trip Shop. Nah terus di bawahnya ada sedikit pengertian ini itu apa sih. Jadi Orpin Trip Shop itu merupakan sebuah brand trip shop. Kalau misalkan kalian nggak tahu trip shop itu, jadi kayak kegiatan jual beli, membeli barang bekas tapi yang masih layak dipakai. Nah di sini kita jual barang-barang pakaian second hand dari brand-brand ternama dengan harga yang murah namun dengan kualitas yang tidak murahan. Terus di bawahnya kita ada call to action. Nah, kalau misalkan kita klik belanja sekarang, ini bakal ngarahin ke menu toko. Terus kalau misalkan kita lihat lainnya, kita langsung ke bawah. Terus di bawah sini ada tab cari produk kalau kita mau langsung cari produknya. Terus ada juga tab produk ini yang berbentuk carousel yang bisa bergerak. Kalau misalkan kita klik produknya nanti langsung ngarahin juga ke toko. Terus bawahnya kita ada pemberitahuan. Kalau misalkan ini ada diskon hingga 50% untuk pembelian pertamamu. Terus kita juga nanti ada kode kupon, bisa pakai kode kupon belanja seru untuk dapetin promonya. Terus di bawahnya lagi ada call to action lagi. Kalau misalnya kita klik belanja sekarang, kita beralih ke tab toko yang tadi di atas. Kalau misalnya kita klik chat kami, nanti langsung diarahin ke sosial media kita. Nanti bisa chat kami lewat Facebook, WA, ataupun Instagram. Terus balik lagi bawahnya ada lagi produk pilihan. Jadi dari produk yang di atas ini kita bakal ketemu lagi produk biar mereka pada tahu produk-produk kita. Terus bawahnya ada testimonialnya yang udah pada belanja di sini. Terus bawahnya kita ada frequently answer and question. Itu hal-hal apa yang sering ditanyain tentang produk kita. Saya bikin 4. Terus bawahnya ada get in touch juga. Jadi mereka itu nggak cuma lihat kita lewat website, tapi bisa juga lewat sosial media kita.
Terus di pojok juga ada lagi call to action kalau misalnya kita mau ngechat lewat WA. Terus langsung ada, terus kita aja kirim pesan nanti langsung diarahin ke WhatsApp, nanti langsung di chat WhatsAppnya. Begitu terus kita coba klik call to action yang belanja sekarang, nanti langsung diarahin ke tab toko ini. Dan nanti di dari tab toko itu bisa pilih mau lihat produk yang mana. Nanti tinggal klik aja produknya. Misalnya mau yang ini produknya, terus nanti ada deskripsi produk juga di sini. Terus ada lagi di bawahnya yang lebih lengkap. Terus ada informasi tambahan dan ulasan. Tapi karena belum ada yang pas, jadi masih kosong. Terus di bawahnya kita ada ini juga produk terakhir. Jadi kalau misalkan dia bingung mau milih yang mana, belum milih, lihat ke bawah nanti siapa tahu dia bisa milih referensi buat dia. Terus kita coba tambah ke keranjang. Nah, di keranjang karena sebelumnya udah pernah ada yang masuk keranjang, jadi ada 4. Terus kita masukin kupon yang tadi, kalau misalkan mau dapat diskon, kita masukin poin belanja seru. Terus kita terapkan kupon. Nah, kupon sudah digunakan. Di sini juga udah terpotong nih harganya, terpotong 20.000. Juga bisa paham cek ongkir. Kita pilih Indonesia, misalnya Jawa Barat, salah kotanya Kota Bogor deh. Ada posnya misalnya ini, kita perbarui, kita yang lain. Oke, cukup ya. Ya Pak, terus lanjutkan bisa Oke, lanjut checkout. Nanti ada tab checkout juga Pak buat ngisi data diri, alamat, dan detail pembelian. Terus tinggal buat pesanan. Sudah Pak, selesai dari saya. oke, makasih. Oke, sip, mantap, mantap. Oke, Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Aka, ada ya selanjutnya siapa ya? Kita ke siapa yang ready sekarang? Putri Yasmin? Putri Yasmin, dengar ya? Iya Pak, ya Pak. Oke, silakan. Sudah tampil Pak. Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin dari Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai online shopping yang telah saya pelajari dan telah saya mencoba membuatnya. Uh, Nah, ini untuk menu yang ada di tampilan untuk menu home. Di sini ada nama tokonya ini Putri Store. Kemudian di sini ada selamat datang di Putri Store. Ini ada kata-katanya untuk di toko kami ini meluncurkan produk-produk yang eksklusif untuk kamu para wanita kekinian yang ingin tampil beda.
Nah, di sini juga ada dua tombol icon, yaitu icon belanja dan untuk icon lihat lainnya. Kemudian di bawahnya itu, seperti ini terdapat berbagai produk pilihan. Contohnya ini pakaian wanita, yaitu atasan cewek terbaru. Kemudian ini untuk yang kategori aksesoris, dan kemudian ini kategori untuk pakaian muslim wanita. Kalau kita masuk di menu shop, nah di sini terdapat daftar produk yang akan kita jual. Tapi ini saya maaf Pak, baru ngumpet satu tadi Pak. Mungkin begitu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Oke. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, siapa selanjutnya? Mas Tuti ya? Mas Tuti, silakan. Siti Zahra. Iya Pak. Oke. Sudah terlihat Pak? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi langsung saja di sini ada website yang saya rancang sendiri dengan tutorial dari Bapak juga. Nah, untuk bagian home sendiri, di sini karena saya mengambilnya konsep make up, jadi di sini yang tampil itu ada untuk mencari make up yang diinginkan, misalnya untuk searching-nya, untuk di sini kategoris, namun saya belum menerapkan kategori tersebut. Untuk komentar, untuk melihat komentar terakhir. Nah, di sini ada produk yang sudah saya pasang. Ini untuk produk terbaru, kemudian ini untuk favoritnya, kemudian ini yang lagi on sale, sama best seller. Meskipun semuanya sama karena produk saya yang saya pasang masih 6. Kemudian langsung ke kartnya atau ke keranjangnya. Nah, untuk keranjangnya sendiri, di sini saya sudah coba-coba semalam. Di sini ada Dior Edit Lip Glow, di sini ada price-nya, kemudian ada quantity-nya dan subtotalnya. Jika kita ingin melakukan check out atau si pembeli ingin melakukan check out, maka langsung saja ke proses check out-nya. Nah, untuk shipping-nya sendiri, saya baru menerapkan satu area shipping saja untuk ke Sulawesi Barat saja. Hanya kita proses to check out. Nah, ketika telah ingin melakukan check out, yang harus dilakukan customer adalah memasukkan billing detailnya, namanya, terus company name-nya, terus dari negara mana dan kota mana, begitu. Dan di sini itu ada proses pembayarannya, dia ingin menggunakan transfer bank atau langsung check payments-nya atau mau melakukan COD.
Nah, untuk menu selanjutnya, checkout tadi sudah, yaitu menu My Account. Sebenarnya My Account ini tidak terlalu penting, karena di sini saya pun kurang paham ini apa yang ada di My Account ini. Jadi langsung saja kita ke shop. Nah, untuk shopnya atau tokonya di sini saya telah menginput ada 6 produk. Misalnya kita coba, misalnya si customer ini ingin membeli si foundation ini. Nah, di sini ada deskripsi produknya, produk dari Dior Basic Body and Face Foundation. Kemudian ketika ingin melakukan pembelian, maka si customer bisa memilih add to cart. Kemudian si foundation ini bisa dilihat additional information-nya juga di sini. Namun saya belum menginput yang lebih rinci lagi tentang additional information-nya. Untuk reviewnya sendiri belum ada review, namun yang sudah saya review kemarin, itu yang ini. Nah, untuk melihat reviewnya sendiri, bisa dilihat di review 2 ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, bagus. Sudah online juga ya. Oke. Mas Tuti ada, Mas Tuti? Risma? Rismawati? Ya, Pak. Oke, silakan Risma. Masih belum selesai, Pak. Yang ada saja, nggak apa-apa. Baru begini, Pak. Ya, jelaskan ya apa yang apa kendalanya, apa yang mau dibikin, bagaimana konsepnya sebenarnya. Bagaimana? Di search tanpa mencari sebuah barang. Setelah itu muncul cara check out. Setelah ketika mau check out, kita mengisi data seperti ini. Salah.
Kenapa tidak bisa diklik ini? Tidak bisa muncul anunya, Pak. Ah, Begitu saja Jif aku tahu. ah. Dibuat di mana ini? Ya, Pak. Dibuat di mana? Di local host. Oh, di localhost-nya. Iya. Oke, ya cukup bagus. Makasih, Pak. Ya, belajar lagi ya, kembangin ya. Ya, Pak. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Kedengaran ya, Ali ya? Iya Pak, ya Pak. Oke. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan saya atas nama Muhammad Ali dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Jadi di sini saya akan memaparkan sebuah desain atau website online yang saya sudah buat. Jadi saya menggunakan WordPress dengan localhost, masih localhost. Jadi di sini kita bisa lihat bagian depan. Di sini ada judul tokonya itu Alisport. Kemudian ada slogannya itu murah meriah dan berkualitas. Kemudian di sini juga ada sebuah teks yang untuk meyakinkan para customernya itu aman, murah dan terpercaya. Kemudian masuk dalam bagian berandanya itu, di sini ada bagian fungsionalnya, ada menu-menu header, ada home, blog, shop, atau loket pesanan. Kemudian untuk bagian depannya itu profil dari toko yang saya buat. Selamat datang di Alistore. Kemudian di sini ada pilihan produk yang terbaik. Jadi produk pilihan ada 3 kategori. Yang pertama itu untuk penjualan jersey futsal, kemudian sepatu olahraga dan tas olahraga. Jadi di sini ada collection-nya. Jika kita klik ini maka nanti langsung pergi ke halaman untuk membeli jersey futsal. Jadi seperti ini, kita klik. Nah, langsung saja menuju halaman yang kita klik tadi. Jadi apabila kita ingin membeli atau memesan produk ini, kita pastinya tentukan dulu, kita melihat model-modelnya. Di sini kita sudah bisa mengarahkan. Kemudian untuk commerce-nya atau untuk menambahkan ke keranjang, kita bisa klik di sini, tambahkan ke keranjang. Nah, akan muncul. Jadi untuk pembayarannya di sini di 120.000. Jadi sudah ada produk pertama yang sudah saya cek sebelumnya, jadi akan langsung ditotalkan apabila produk yang sama. Kemudian kembali ke menu home tadi. Di sini juga ada keterangan dari apabila belanja di toko kami, yaitu ada menu ongkirnya. Ini dikhususkan untuk area Majene. Kemudian ada diskonnya khusus bagi pelanggan baru. Kemudian ini ada pelayanan ramah atau pelayanan siap sedia. Kemudian juga ada di sini untuk update terbarunya dari media sosial. Kemudian saya juga tambahkan menu hubungi kami. Jadi apabila kita klik ini yang logo WhatsApp, maka langsung akan menuju ke WhatsApp. Oke, selanjutnya ada bagian menu headernya itu blog. Nah, di sini masih tampilan awal. Jadi
menyediakan berbagai perlengkapan olahraga. Ayo buruan berbelanja di toko Alistor, aman, murah, dan terpercaya. Kemudian ini untuk sebelah kanannya bagian weekend post masih bagian dari tema yang sudah saya pasang. Jadi mungkin sekian dari pemaparan saya, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya kita ke siapa ini ya? Hamzah ada? Ada, Pak. Oke, silakan Hamzah. Sudah kelihatan share screen-nya, Pak. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Hamzah Ahmad dari kelas PD2. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai WhatsApp yang saya buat. Namun sebelumnya saya memperkenalkan dulu fitur-fitur yang telah saya buat. Jadi di sini ada nama Hamzah Ahmad Store. Ini bukan tulisan, tapi maksudnya bukan tulisan langsung dari website, tapi ini berupa gambar yang saya upload dari WhatsApp itu sendiri. Dan kemudian di bagian sini ini ada menu belanja dan lainnya. Ini kemudian ini desain baju yang saya buat sendiri, dan kemudian beberapa produk desain baju yang saya buat sendiri. Dan kemudian di sini ada produk terbaru dan favorit, itu akan terisi secara otomatis ketika pelanggan sudah membeli atau sudah banyak yang memesan. Dan kemudian di produk terlarisnya. Dan kemudian di bagian bawah ini ada menu gratis pengiriman, dan kemudian skor 24 jam. Kemudian garansi jika pemesanan barang batal. Jadi ketika pemesanannya batal, kemudian sudah mentransfer, maka uangnya akan dikembalikan. Kemudian saya juga menambahkan sedikit blog atau berita di bagian bawah supaya terlihat menarik. Dan kemudian di bagian paling bawah itu ada situs atau Hamzah Ahmad, ini juga berupa gambar, dan kemudian akses cepat itu ada home, ini bisa kita klik langsung sampai di lajak pesanan loading ya. Dan kemudian metode pembayaran itu bisa diklik langsung. Dan kemudian di metode pembayaran itu saya menggunakan BCA dan pembendiri. Kemudian di sini juga ada metode, saya belum lupa editnya, ini narah hubung ya, email yang saya atau nomor telepon saya itu bisa langsung chat pribadi ke toko online saya. Dan kemudian saya ke blog, menu blog. Di menu blog ini saya masukkan logo karena belum sempat saya edit, karena kebetulan WhatsApp yang saya buat semalam itu sudah selesai, namun tiba-tiba tampilan menunya itu hilang. Jadi mau tidak mau saya buat kembali. Jadi belum sempat saya perbaiki. Kemudian di bagian shop, bagian shopnya ini ada beberapa pakaian yang sudah saya upload. Pertama itu baju kaos. Kita juga bisa memilih beberapa model desain di dalamnya. Dan kemudian sudah tertera merek dan jenis kualitas kaosnya. Ini cuma saya copy paste dari Google saja untuk mempercepat untuk lebih baik. Dan kemudian ketika kita milih tambah keranjang, maka akan otomatis di bagian menu keranjang itu akan tertambah. Dan kemudian untuk pembayarannya
belum sempat saya selesaikan karena baru saya buat semalam, karena berhubung home dan menu saya itu tiba-tiba hilang. Mungkin sampai situ Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus. Duta Perkasa ada? Oke, silakan. Sudah kelihatan, Bapak? Lagi proses. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas perkataannya. Nama saya Duta Perkasa, sedikit menjelaskan rancangan saya. Ini nama toko saya atau web saya adalah Wuwu Group dengan slogan sepatu lokal Indonesia. Di sini kami bertujuan untuk menaungi menjual seluruh produk lokal Indonesia, terutama sepatu yang kemudian bisa membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Dalam website ini ada beberapa menu di Belanda. Di sini masih belum saya edit karena malam agak ada error. Terus kita masuk ke toko. Masih loading. Di toko di sini menyediakan sepatu ya. Di sini saya baru masukkan satu produk. Jika kita ingin membeli atau menambahkan ke keranjang, dan ini otomatis ke keranjang dan kita menuju ke menu keranjang. Jika kita ingin check out, ini kita bisa langsung check out ya. Ini kita juga bisa menambah atau mengurangi jumlah pembelian. Untuk kode kupon ini belum kami terapkan. Masuk ke checkout. Untuk di checkout ini kita tinggal mengisi nama depan maupun belakang ataupun perusahaan yang bersifat opsional ya. Jadi kita di alamat jalan, kota, provinsi maupun juga apabila ada informasi tambahan bisa kita masukkan. Kemudian untuk pesanan di sini ada rincian pesanan, kita mau pesan apa. Di sini ada khusus misalnya satu kapal untuk total harga 230. Untuk metode pembayaran di sini ada 3 metode. Pertama ada transfer bank, ada membayar melalui cek, dan membayar melalui COD. Kemudian mungkin baru segini saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk websitenya. Oke, bagus. Sekarang kita ke Siti Fatima. Siti Fatima ada ya? Ada Pak. Oke, silakan. Mohon maaf sebelumnya Pak. Untuk website saya kemarin saya mengalami kendala di mana pas saya ini bikinkan yang jelajah site enggak bisa Pak. Ya. Ya. Kemarin saya coba kan saya sudah bikin blog. Saya sudah bikin website tapi versi yang di localhost. Ya. Tapi pas Bapak kirim link untuk tutorial untuk di online kan, nah di situ saya mengalami masalah Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Dipaparkan saja apa kan ya.
sampai sekarang belum bisa ini. Saya online kan Pak, masih di localhost di saya punya ini, saya punya. Ya, lokal hostnya aja nggak apa-apa. Oh, oke. Sama apa kendala online-nya ya? Iya Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini share screen saya terlihat? Lagi proses. Oh, iya Pak. Ini jaringan tidak terlalu ini ya. Ya, kurang bagus ini Arif. Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kelihatan. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya punya website yang namanya Fatima Store. Rencananya di sini dalam website ini saya bikin bermacam-macam barang untuk didagangkan, mulai dari berupa cake, alat tulis rencananya, hingga pakaian. Tapi di sini saya baru selesai mengerjakan yang untuk pos-pos cake dan minuman. Mohon maaf ada kendala, mungkin ini alot ya. Kenapa enggak bisa ya? Enggak bisa kelihatan ininya. Sebenarnya saya sudah bikin, sudah membuat produk-produk, sudah mempost produk yang akan saya jual, di mana produknya itu adalah birthday cake dan minuman sejenis boba. Namun di sinilah saya mengalami banyak kendala, banyak sekali, mulai dari penginstalan XMPP, terus dari kapasitas ini database saya juga yang ada saya rubah. Gimana ya bilangnya? Sebenarnya complicated sih masalah saya, Pak. Pusing juga ini. Ini dua hari ini saya sudah sakit kepalaku, Pak, sebenarnya. Aduh. Kenapa nggak bisa kelihatan ini home-nya ya? SAM-nya lihat jalan tidak dia? Aktif tidak SAM-nya? Pak, exam-nya. Ya, dia sudah start belum? Tunggu saya stop dulu, Pak ya. Iya. Mohon maaf sekali. Kendalanya. Sekali kendalanya.
Untuk install aplikasi WordPress-nya di Xam, ikut panduan di web ya? Iya Pak, saya lihat modul sama ada link yang dibagikan sama dosen yang masuk pas minggu kemarin, pertemuan kemarin Pak. Iya, iya. Untuk penginstalan sebenarnya saya banyak lihat referensi mulai dari yang link-link yang dikirimkan oleh dosen sampai lihat modul Pak. Begitu saya kombinasikan sama pokoknya kan saya kemarin Pak banyak sekali mulai dari exam saya yang tidak sama saya pakainya exam yang 32 bit. Jadi untuk yang tutorial yang dibagikan dengan dosen itu maksudnya kayak agak berbeda begitu Pak. Pas kemarin penginstalan bisa saya install terus saya ini bikin blognya sudah ini kenapa selalu bilang blog, website. Sebenarnya sudah ini sih Pak, dari untuk yang bikin websitenya kalau menurut saya tergantung mudah karena kita hanya perlu ini menginstal mulai dari plugin-nya, install plugin, pertama kan kita ini bikin WordPress, terus kita install plugin temanya, kita juga install tema. Nah tinggal kita juga saya kemarin juga ini install Elementor untuk lebih memudahkan memasukkan produk-produk yang ingin kita jual begitu Pak. Di sini saya sudah ada posting birthday cake dengan harga ini saya sudah terakan harganya. Terus di sini saya juga sudah isi tentang sedikit tentang usaha Fatima Store ini. Yang kendalanya sih Pak di sini yang pas mau di online kan, yang menjadi kendala. Nah di sini website saya beri nama Fatima Store. Saya sudah bikin sedemikian rupa juga logonya Fatima Store. Ini saya sudah posting ada beberapa produknya, jenis produknya yang saya sudah posting. Saya sudah juga memasukkan untuk bisa diakses untuk melihat cara pembuatan birthday cake begitu. Ini Pak kalau untuk website saya Pak. Kalau untuk kendalanya, pertama saya terkendala di sini pas buat Fatima Store yang jelajah site, jelajah ini di online kan, karena untuk penginstalan untuk import ekspor data saya yang dari localhost ini untuk dimasukkan ke website yang sudah di online kan itu yang jadi masalahnya Pak. Website yang ini WordPress yang ini yang WordPress yang saya mau install di sini itu yang tidak bisa terinstall. Sekarang saya tidak dapat pemecahan ini. Sekian dari pengenalan website saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut Pak.
Ya, jadi ini tadi rekan-rekan ini 8 orang sudah pemaparan semua, tinggal menunggu yang belum. Yang kalau yang ada di sini ini sudah pemaparan semua. Tadi kita melihat apa yang sudah dikerjakan itu ya sebenarnya sudah mulai terarah sih sebenarnya, cuma memang ada beberapa kendala-kendala. Nah, itulah sebenarnya kendala-kendala teknis itu yang harusnya dihadapi karena akan semakin banyak nanti muncul kendala-kendala yang akan dihadapi. Sambil kita menunggu yang lain, Pak Sofian, kita diskusi saja. Seperti ada kendala juga dari teman-teman mahasiswa, ada masukannya, silakan. Jadi di LMS itu saya sudah siapkan 3 itu. Jadi silakan nanti teman-teman semua memanfaatkan, digunakan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan pengalaman, karena mengelola website ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi bukan juga suatu pekerjaan yang susah. Hanya di sini dibutuhkan konsistensi, karena website itu adalah media yang sangat dinamis, yang perubahannya sangat cepat. Dan ketika kita berbicara tentang WordPress ini sekaligus tempat untuk belajar, baik untuk mengembangkan sistem, membuat aplikasi, dan juga sebagai tempat orang-orang untuk mengakses, mencoba kemampuan security-nya dia untuk mencoba-coba semua website. Ini yang kita hadapi sebenarnya di mengelola dari website. Nah, di kegiatan kita ini itu akan kita hadapi berbagai permasalahan. Tadi teman-teman sudah mulai menggunakan di sisi localhost. Nah, ketika berada di sisi localhost itu kita bisa berkreasi. Sebenarnya di localhost itu kita bisa mengeksplor semua fungsi yang ada di WordPress. Namun ada kendala ketika kita mau memindahkannya secara online. Nah, ini perlu pengalaman, perlu menghadapi kesalahan-kesalahan teknis. Semakin banyak kesalahan teknis yang Anda hadapi, dan solusinya itu ada banyak sekali. Nah, solusinya itu di sisi kita sebagai admin webnya, kemudian di satu sisi sebagai admin servernya. Nah, di admin server juga itu banyak sekali, mulai dari compatibilities-nya, plugin yang tidak sesuai, ada perubahan. Ketika WordPress juga melakukan update, nah akan ada beberapa fungsi-fungsi yang sudah dijalankan di plugins atau tema yang kita punya itu tiba-tiba tidak berjalan. Nah, sehingga vendor dari plugin, vendor dari tema juga itu secara bertahap, secara berkelanjutan mengupdate juga dia punya konsep agar bisa tetap sejalan dengan perkembangan daripada WordPress. Dimana kalau kita lihat WordPress ini sekarang sudah ada di versi 8. Versi 8 ini yang perlu. Jadi teman-teman silahkan dimanfaatkan, itu betul-betul dimanfaatkan agar ketika Anda akan menggunakan ini akan ada banyak hal yang Anda bisa kembangkan. Dan itu setiap saat kendala-kendala kayak ini kita melihat. Saya melihat sih sudah bisa saya akses, ada beberapa informasi di grup tidak bisa diakses, tapi sebenarnya saya bisa melihat yang sudah dikerjakan itu sudah muncul. Nah, di sini ya memang kita bekerja itu berada di sisi server. Jadi Anda itu bekerja di depan server. Nah, di server itu konfigurasi security dan lainnya itu sudah kita setting. Ketika koneksi dia lambat, tidak stabil, dia harus di-kick dari server. Kenapa? Akan mengganggu proses dari server, karena server itu tidak pernah mati. Dia harus hidup terus. Ketika dia mati berarti layanan email dan lain-lain itu tidak akan bisa berfungsi. Nah, itu yang kita hadapi. Nah, tadi kita melihat ada punyanya bagus sekali, contohnya itu yang dikerjakan oleh Zahra. Ini ya bagus, ini silakan dikembangkan lagi. Ini sudah bisa dia online kan, sudah bisa diakses.
Tadi juga ada yang satu juga itu sudah mulai jalan juga, tinggal masih ada kendala teknis. Nah itu apa namanya, perlahan tapi pasti itu Anda akan melihat model-model, akan melihat hal-hal yang berkembang. Nanti Anda sudah bisa menggabungkannya dengan Elementor untuk mengatur tampilan. Kemudian Anda bisa mengatur dengan DVI. Nah, itu nanti berarti kan harus dicoba semua. Tutorialnya di internet ada banyak, tetapi cara menjalankannya yang paling sesuai dengan diri kita, itu kita sendiri yang mencari, kita sendiri yang menyesuaikan kemampuan kita, sehingga Anda nanti bisa berada dari dua posisi, yaitu di back end sistem sama di web dev-nya. Itu yang kita hadapi. Tadi ada kendala dari Siti Fatima. Ya itu kendala-kendala itu yang perlu kita hadapi, yang perlu kita biasakan, karena bisa jadi tadi apa yang dilihatkan sama Henry, kemudian Hamsa yang sudah jalan bagus sekali jalan di localhost-nya. Nah sekarang tantangannya bagaimana yang kita punya konsep itu bisa berjalan di sisi server. Nah, ketika kita menggunakan server yang lain lagi, kita harus mengikuti bagaimana konfigurasi dari server itu. Karena kalau kita mau mengelola server sendiri, itu cost-nya besar, effortnya luar biasa, dan kita butuh kemampuan teknis untuk memantaunya. Begitu untuk dari saya. Mungkin sambil menunggu yang lain, Pak Sofyan mungkin ada arahan, ada masukan-masukannya untuk teman-teman semua. Silakan Pak Sofyan. Baik, makasih Pak Irfan. Jadi karena hari ini kan memang jadwalnya hanya untuk persentase dari adik-adik mahasiswa, saya juga belum melihat tadi secara tampilan, tapi saya pikir inilah ending dari pembelajaran program KMM ini, Pak. Sangat bagus karena ada hasil yang diperlihatkan, dan semoga adik-adik mahasiswa bisa mengikuti dan bisa lulus dengan hasil yang bagus dengan web e-commerce yang dibuat tersebut. Saya pikir tidak terlalu banyak Pak yang saya mau infokan. Tentu saja saya hanya mau memberikan semangat kepada mahasiswa. Jangan patah semangat, terus berkarya. Apa yang menjadi ide itu diaplikasikan. Tidak usah mau salah mau benar, dicoba saja sampainya bisa. Itu aja Pak. Makasih Pak Irfan. Iya, makasih Pak Sofyan. Ya, jadi begitu rekan-rekan semua, sambil kita tunggu ini, saya lihat ini cuma ada 8 orang saja yang presentasi. Kita menunggu yang lain, kalau masih ada kita dengarkan bersama untuk mendapatkan masukannya. Kedepannya ini memang model pembelajaran dengan model kredensial ini akan semakin banyak. Kegiatan-kegiatan di kampus itu ya memang sih saya sudah terlalu lama sih sebenarnya meneriakkan, memfokuskan bahwa di kampus itu hanya sekian persen, hanya sekian persen. Saya terlibat menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi itu sudah sejak 2013-14. Jadi sudah terlalu banyak aktivitas dengan kegiatan mahasiswa, dan saya bisa tahu apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apa yang kita berikan ke mahasiswa yang menjadi bekalnya dia di kehidupannya setelah dia lulus itu yang mana saja. Jadi itu bisa kita arahkan ke situ, dan itu terbukti. Sebelum saya di Unsulbar itu hampir 95% mahasiswa saya itu adalah pengusaha semua, karena saya dulu di STIMIK. Jadi saya mengajar di Karisma, mengajar di Handayani, mengajar di UMI, mengajar di Alauddin, mengajar juga yang di depannya di Panegara itu. Nah itu semuanya jadi. Kenapa? Effortnya itu
memang apa namanya bidangnya itu dia mau untuk mengembangkan diri itu. Nah, di kelas itu tidak terlalu dominan sebenarnya karena keterbatasan waktu dan juga perubahan daripada model-model pembelajaran. Nah, ini saya membuka sedikit ke teman-teman semua bahwa dengan model sekarang ini yang sudah kita berada di era digital, yang intinya nanti itu muaranya kita akan berada di era society, yang dimana kita kenal itu ada society 5.0, jadi sosial 5.0, di mana seluruh aktivitas teknologi itu akan mengganggu seluruh aktivitas di kegiatan bermasyarakat. Itu yang kita sebut dengan disruptif. Jadi semua aktivitas itu diganggu oleh teknologi. Maksudnya diganggu oleh teknologi itu dia masuk menggantikan beberapa peran kita. Nah, ketika kita tidak berkolaborasi, kita tidak menambah keilmuan kita, sangat miris sebenarnya ketika teman-teman semuanya selesai di perkuliahan, Anda masih ketemu dengan saya, Anda honorer, Anda menjadi karyawan di suatu toko, itu sebenarnya sangat miris sekali. Padahal peluang Anda untuk berkolaborasi dengan berbagai bidang itu sangat luar biasa. Nah, contohnya di Kedai Reka, di KMMI, di sini ada Pak Sofyan. Nah, ini sebenarnya peluang teman-teman semua untuk menambah kemampuan, menambah keilmuan. Bisa saja nanti akan ada program yang Anda bisa kembangkan dengan industri, atau Anda diajak oleh Pak Sofyan untuk mendukung aktivitasnya di kegiatan-kegiatan kepariwisataan di dalam memanfaatkan teknologi. Begitu, itu yang kita harapkan ke depan. Memulailah untuk keluar dari kampus aktivitasnya. Di kampus itu hanya kegiatan diskusi, kegiatan memperdalam, kegiatan kolaborasi dengan dosennya. Yang kita mau kejar itu adalah keluar dari kampus, mengikuti beragam, ada ratusan program-program kredensial, ada ratusan program-program Merdeka Belajar di seluruh kementerian dan seluruh industri-industri yang sudah mulai terlibat, mulai dari Pertamina, dari Inalum, dari PU Perak, grup-grup dari perusahaan itu sudah mulai masuk semua. Ini akan berubah, akan mengubah model pembelajaran ke depannya. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin teman-teman mahasiswa silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ada usul masukannya, silakan. Saya persilakan. Silakan, mungkin ada, silakan. Ya. Dan juga sudah mulai dibiasakan untuk mulai aktif, jadi jangan hanya mendengar saja. Makanya kalau Anda sudah mengikuti di kelas saya itu, Anda pasti melihat ketika saya sudah meminta bertanya, tidak ada yang bertanya, biasanya saya sudah tinggal itu. Berarti saya merasa sudah cukup, saya tinggal melakukan asesmen. Begitu. Mungkin silakan, masih ada, silakan kita diskusi sambil menunggu yang lain. Saya tambahkan sedikit Pak, motivasi untuk ada mahasiswa. Iya. Kalau memang belum ada, sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya. Jadi di sesi terakhir ini saya ingin sedikit berbagi kepada mahasiswa pesan dari Jack Ma tentang apa-apa saja yang planning yang bisa dilakukan di usia-usia kita. Misalnya di antara 20-30 memang itu, kalau ada mahasiswa ada di posisi itu, memang waktunya untuk belajar keras, ya. Itu pesan Jack Ma. Jadi 20-30 itu belajar keras, pelajari semua hal-hal baru yang terkait dengan bidang keilmuan, lintas jurusan. Jadi jangan takut untuk salah, karena memang waktunya untuk belajar di usia itu. Nanti pada masa di 30-40 itu Jack Ma mengatakan follow the leader. Jadi di situ nanti lebih dipersempit lagi. Kira-kira bidang apa yang saya minati. Dari belajar itu pasti ada beberapa yang bisa kita dapatkan. Oh, saya ternyata lebih senang di teknologi misalnya. Cari leader yang bisa diikuti jejaknya, cara berpikirnya, cara mengeksekusinya terhadap planning yang mereka lakukan.
sampai berhasilnya seperti apa. Itu 30-40. Nanti di usia 40-50, nah baru fokus berbisnis. Ya, itu menurut Jack Ma ya. Jadi di 40-50 itu baru mengeksekusi bisnis yang betul-betul kita bidangi. Di 50-60 di usia kata Jack Ma itu time to sharing. Jadi memang di waktu-waktu 50 ke atas sampai 60 itu waktunya untuk berbagi, apakah jadi advisor, konsultan, dan semacamnya. Pindah ke 60, nah waktunya istirahat. Itu jenjang yang diberikan oleh Jack Ma. Saya pikir tidak ada salahnya kita mengikuti itu. Setidaknya ada planning, terutama untuk adik mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja. Jangan terbagi ininya, tapi betul-betul mempersiapkan dirinya untuk bisa bersaing di era digital ke depannya. Karena kalau tidak ada planning seperti itu, ya pilihannya cuma dua, mau jadi pelaku atau mau jadi subjek atau objek. Jadi menerima apa yang ada atau jadi karyawan biasa, itu sampai seumur hidup misalnya itu tidak bakalan bisa berkembang. Jadi saatnya sekarang ada di mahasiswa mumpung masih fresh semua pikirannya masih bisa bagus masuk pelajaran, memang waktunya untuk belajar, mencari tahu hal-hal baru. Kalau misalnya sambil belajar itu mendapatkan satu momen untuk memulai bisnis baru, kenapa tidak kalau memang kita mampu. Jadi hanya guidance saja yang diberikan oleh Jack Ma itu bagaimana memulai tahap itu untuk belajar, kemudian sampai usia tua. Jadi semua harus dipersiapkan, tidak instan. Ya, itu tambahan dari saya, Pak Irfan, sekedar motivasi saja untuk adik mahasiswa. Ya. Silakan Siti Fatimah, ada mau disampaikan? Di mute, termute. Nggak ada Ji, Pak. Cuman ini banyak pelajaran baru yang saya dapat dari kredensial mikro ini, kegiatan ini. Ya, jadi ya itu betul-betul dimanfaatkan karena kita berharap sebenarnya ini baru tahap pertama, jadi kredensial ini masih model pertama. Sebenarnya kita masih jalan sekitar 50-60% dari program. Jadi kita mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan perbaiki, kita akan tingkatkan karena tujuannya itu betul-betul bisa mendapatkan pemahaman secara komprehensif dan melihat langsung dengan real. Karena real ini berbeda, sangat berbeda sekali ketika kita sudah masuk di realnya. Apa yang Anda lakukan yang sudah bisa berjalan secara teknis sesuai dengan tutorial itu belum tentu bisa berjalan mulus di proses realnya. Akan ada banyak hal-hal yang menjadi bagian dari aktivitas kita, mulai dari kesalahan teknis. Karena satu saja, biasanya itu kesalahan itu hanya satu titik saja atau satu titik koma, itu akan menggagalkan semua proses. Atau bisa saja berbeda versi. Jadi berbeda versi. Nah, kita harus terbiasa menyiapkan diri bahwa kita ini kita yang menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan dengan mesin yang berjalan. Ketika kita berpikiran bahwa kita harus memaksakan mesin berjalan sesuai dengan kita punya kemauan, bisa, tetapi itu akan membutuhkan cost yang besar. Kenapa? Ya, ketika kita mau mengubah, kita harus menghitung. Ketika dia ditambah dengan sebuah fungsi, apakah dia sistem itu apakah dia berfungsi punya vendor yang lain, atau kita ingin mengcustomize sendiri. Ketika kita mengcustomize sendiri, berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk mengcustomize dan berapa banyak waktu yang harus kita pertimbangkan untuk tidak down. Karena ketika dia down terlalu lama, lebih saja dari 3 jam itu down, itu kita sudah ditelepon, kita sudah ditanya kenapa orang harus tahu berjalannya dengan prosesnya itu. Dan saya juga
Saya sudah lama di bidang ini itu kewalahan, terkendala untuk mendapatkan SDM. Saya kurang tahu ya apa kendalanya. Kalau di Makassar sih masih banyak ya, tapi ketika kita masuk ke Sulawesi Barat itu memang masih sangat kurang sekali. Nah, inilah mengapa saya selalu mendorong, ayo mulai menambah kompetensinya, karena kompetensinya itu untuk Anda sendiri. Kan sayang Anda kuliah 3 tahun, 4 tahun, selesai nanti itu Anda tidak mendapatkan kompetensinya, malah ya data saya sekarang ini kebetulan saya memiliki data dari mutu Unsulbar karena saya merancang mutunya Unsulbar. Output alumni itu saya tahu, saya memiliki data di mana itu mahasiswa kita punya, semua itu ada di mana. Dari ribuan yang lulus itu, saya baru mempunyai data yang valid, yang mendapatkan pekerjaan yang layak itu baru sekitar 400-500-an. Nah, ini tantangan kita semua, jadi kita mengubah paradigma kita, mengubah konsep kita, bukan lagi Anda datang di kampus menerima materi selesai ikut kegiatan-kegiatan yang lain, sudah bukan model begitu yang kita hadapi. Yang kita hadapi sekarang itu Anda datang ke kampus itu adalah membangun kompetensi Anda berkompetisi ya, Anda berkompetisi di dalam membangun kompetensi Anda. Ketika Anda hanya menjadi penonton, ya Anda akan menjadi penonton. Kan sayang sekali. Jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu sudah diubah. Kita sudah bukan saya tidak mengecilkan arti keorganisasian mahasiswa, enggak. Hanya yang terjadi sekarang itu memang sudah terjadi perubahan. Yang kita butuhkan itu adalah kolaborasi mahasiswa dengan dosennya. Untuk mengenai kegiatan-kegiatan keorganisasian itu tidak masuk di dalam proses ranah akademik. Dan itu memang tidak terhitung di dalam proses akreditasi. Yang kita butuhkan itu adalah mahasiswanya juara. Kalau dia tidak juara, ya tidak terhitung. Sehingga kita mau ketika mahasiswa akan mengikuti satu lomba, dihitung dulu nih, pasti tidak. Kalau dia tidak juara, ya coba dipertimbangkan lagi, karena tidak hanya akan menambah daftar kegiatan saja, tetapi tidak bisa digunakan untuk proses mutu kita. Dan kedua, ya industri ini sudah sangat membutuhkan mana nih alumni teknik informatika Unsulbar yang bisa berkolaborasi ke depannya begitu. Mungkin yang lain ada Henry, gimana Henry? Ada yang mau dibagi pengalamannya, bagaimana di lingkungan kampusnya, sama di lingkungan kegiatan sehari-hari berkaitan dengan pemasaran digital atau keilmuannya, bisa dibagi dengan teman-temannya yang ada di sini. Mungkin bisa Henry, silakan Henry. Ya Pak, baik. Sebelumnya saya kan background-nya bukan dari IT atau pemasaran ya Pak. Saya background-nya itu arsitektur. Nah, di arsitektur itu kebetulan dia nggak ada pemasaran digital. Jadi saya memilih pemasaran digital ini emang karena interest aja gitu. Terus selama dapat di sini, dapat ilmunya juga udah lumayan kebayang apa itu pemasaran digital. Terima kasih banyak Pak udah mengadakan kegiatan yang luar biasa ini. Terus juga banyak modulnya tuh sangat-sangat membantu, isinya juga bagus deh, pokoknya sangat membantu saya, apalagi pas kemarin membuat ini websitenya. Tapi itu kendala saya pas saya bikin ini kan udah jadi di local hostnya ya Pak. Pas saya mau migrasi ke hostingnya, pas saya install tuh kan dia dijadiin zip dulu kan Pak, biar nggak berat pas di ekstrak di dalam ininya di hostingnya. Nah pas saya ekstrak zipnya itu dia nggak bisa Pak, kayak nggak kebaca gitu. Pokoknya saya mentok di situ pas import file dari lokal host saya, jadi saya nggak terusin. Iya, oke. Kira-kira kendalanya gimana ya Pak? Iya. Ya, jadi kalau kita melihat model yang ada, jadi ketika kita membuat di local host, berarti data yang kita konfigurasi di local host itulah yang kita pindahkan ke server online-nya. Jadi tidak perlu lagi
menginstal WordPress-nya, karena dia akan double. Jadi dia akan double file-file daripada WordPress-nya. Bisa juga itu ada banyak model sih sebenarnya kita bisa kolaborasikan. Pertama bisa kita hanya menarik saja database yang ada di lokal. Database itu yang kita ekstrak di database yang ada di server. Atau bisa juga kita kosongkan saja, jadi subdomainnya saja yang dibuat. Kemudian nanti file-file yang ada di lokal itu yang kita pindahkan ke servernya. Kemudian kita mengkonfigurasi file config-nya untuk terkoneksi dengan tabel dan database yang ada di server. Karena berbeda, kalau di lokal itu nama tabelnya itu bisa kita buat sendiri. Tetapi kalau di server itu prefix depannya sudah ada, dia sudah ada nama depannya, tinggal nanti ditambahkan apa nama database di belakangnya. Nah itu yang harus itu harus sama persis, karena kalau dia tidak sama, dia tidak akan bisa terhubung. Nah kalau saya sih sudah lama berjalan di sini, saya lebih prefer langsung saja di online. Maksud saya 1 kali kerja. Hanya memang kalau di awal-awal itu kenapa kita lakukan di server di local host, karena dulu itu server itu mahal. Dulu server mahal, koneksi juga tidak kayak sekarang. Nah, kalau sekarang ini ketika kita memiliki koneksi yang stabil, server juga sudah tidak mahal, ya langsung saja di server. Jadi 1 kali kita mengkonfigurasi, itu juga yang akan terlihat secara online. Karena ada proses teknis melakukan perpindahan dari satu mesin ke satu mesin yang lain itu ada unpredictable error di situ yang tidak bisa kita prediksi. Satu saja dia tidak sama namanya, atau sistemnya yang dia tidak sama di convert, karena komputer itu kan ada yang 60 bit, ada yang 32 bit. Nah, ketika kita membuat aktivitasnya di sistem yang 32 bit, sedangkan komputer kita itu adalah 64 bit, itu kan berbeda dia di dalam mengatur algoritma nama. Nah, itu pasti berbeda akhirnya. Nah, itu yang kendala-kendala kita lakukan. Kalau teman-teman yang ada di informatika, memang dia akan berhari-hari dia mengkonfigurasi itu. Itulah nanti mengapa saya sudah langsung memperkenalkan langsung ke online-nya. Kenapa? Kita butuh cepat, kita butuh kegiatan yang tidak redundan, yang tidak berulang-ulang, tidak clerical, sehingga kita langsung saja di server. Karena sama saja sih sebenarnya, karena tipe yang di server itu adalah sudah langsung plug and play. Nah, dan ada banyak model, kita harus mencari Anda harus mencari model yang paling sesuai dengan Anda. Maksudnya yang paling sesuai mana jalannya itu plugin-nya. Kita harus menguasai itu temanya tuh bagaimana dia punya alur. Kemudian kita juga modelnya itu dynamic, dia kompatibel dengan beragam plugin. Tinggal memasukkan plugin yang lain untuk jalan di atasnya, seperti DivEye, kemudian DivBuilder, yang paling terkenal sekarang, yang paling populer itu ada Elementor. Itu yang kita pakai. Dan kita integrasikan dengan plugin. Saya susah bercerita secara teknisnya karena kita butuh memperlihatkannya. Cuma ini saya coba akses ke server ini, koneksi saya juga agak lagi lambat ini. Jadi agak ini susah nih saya mengaksesnya. Tapi nanti saya akan tambah, silahkan nanti di LMS-nya itu saya akan tambah video-videonya. Karena saya akan gunakan juga untuk perkuliahan yang lain. Jadi nanti Anda bisa akses masih itu, akun Anda itu masih tetap aktif. Yang di server juga 3 server itu saya akan aktifkan sampai tidak ada yang menggunakan. Kalau sudah tidak ada yang menggunakan ya saya matikan. Tapi kalau masih ada yang menggunakan ya silahkan dimanfaatkan, dioptimalkan, bikin sebanyak-banyaknya, coba sebanyak-banyaknya. Itu yang bisa saya berikan informasi apa yang harus dilakukan ke depan, sambil nanti
ada waktu lagi saya tambahkan lagi dengan tutorial-tutorial yang untuk mengarahkan model ke depannya. Begitu ya Henry ya, bagus, mantap itu. Ketika arsitekturnya sudah digabung dengan digitalnya itu akan lebih banyak nanti keahlian ke depannya itu. Oke, selamat, sukses Henry. Mungkin ada yang lain? Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Nanti saya tunggu ya Pak tutorialnya. Soalnya saya belum kebayang dari ucapan Bapak. Saya nggak kebayang sama sekali Pak. Oke, sip. Oke, mantap. Ya Pak, sukses juga Pak untuk konsul bar nantinya. Ya, oke, makasih. Yasmin ada? Sarah, bagaimana Sarah? Kalau saya punyanya Sarah ini sudah mulai terbentuk ini Sarah. Apa kendalanya Sarah? Apa yang kurang? Apa yang mau disampaikan Sarah? Sebelumnya saya juga menggunakan itu yang versi lokal host. Cuman kemarin karena nemu videonya Bapak, terus saya nonton, ini lebih mudah kayaknya, terus langsung terhosting. Jadi saya coba pakai itu Pak, dan ternyata memang benar dia caranya lebih mudah. Kalau untuk semester kemarin kan berhubungan saya juga teknik informatika Pak. Kalau untuk semester kemarin memang disuruh buat blog juga, tapi saya pakainya Blogger. Nah kalau ini ilmu baru juga untuk saya karena pakai WordPress, yang mana ternyata ada plugin-pluginnya. Nah kalau di Blogger nggak ada plugin-pluginnya gitu Pak. Ya. Oke. Dicoba itu ada ratusan web apps itu di Fantastico itu ada banyak sekali. Mulai dari mau grafis, mau Cuisener, mau blog, mau WordPress, mau e-learning, itu ada banyak sekali. Itu dicoba semua karena ke depan ini akan berubah model. Kita itu ke depannya itu untuk coding from the scratch itu hanya akan ada di kampus. Kita memulai coding dari A sampai Z, itu hanya akan ada di kampus. Tetapi ketika Anda sudah terjun keluar, kemampuan Anda coding itu diterapkan di beragam framework, ada banyak sekali. Saya berikan contoh yang paling sederhana, tapi Anda bisa membuat aplikasi mobile yang paling cepat. Jadi ketika Anda menggunakan app sheet, ya. Jadi ketika Anda menggunakan model app sheet itu Anda sudah bisa membuat absen online mobile, Anda bisa membuat yang lain hanya dengan memanfaatkan Excel yang digunakan untuk menampung datanya, kemudian Anda memanggil dengan app sheet, itu ada yang gratis, Jadi nanti Anda coba lihat ke situ, itu nanti akan Anda gunakan di lingkungan langsung. Ketika Anda bekerja di perusahaan, kemudian dia membutuhkan untuk menampung data, kemudian membagi data, memproses data, itu sudah bisa digunakan di situ. Belum ketika kita masuk di framework. Di framework itu ada banyak, mulai dari CodeIgniter, kemudian sampai dengan DZ, sampai dengan menggunakan Laravel. Itu ada framework, dan di dalamnya masih ada framework yang lain. Nah, ke depannya Anda akan dituntut untuk bagaimana Anda memiliki kemampuan mengintegrasikan teknologi yang ada untuk menjalankan suatu proses. Itu yang kita butuhkan ke depan. Ada pertanyaan, jadi ada mahtab yang lain juga mengatakan bahwa kita butuh supaya mahasiswa itu harus bisa codingnya dan membuat sendiri. Ya, betul. Itu jadi dibutuhkan. Hanya kita berpacu dengan waktu. Sehingga di perkuliahan lah itu, di kampus itu lah Anda dituntut untuk menguasai bagaimana sih sebenarnya alur daripada algoritma. Bagaimana sih database-nya bekerja, mengkoneksikan dengan database itu bagaimana, konfigurasi dasarnya itu apa yang kita butuhkan, sehingga ketika kita masuk di apps, kita masuk di collaboration apps, kita masuk di share
apps sama dengan punyanya Microsoft. Sekarang ada yang disebut dengan Microsoft BI, itu luar biasa sekali untuk menghasilkan sebuah dashboard, menampilkan statistik dari proses yang dia lakukan, kemudian langsung menghasilkan alur daripada diagramnya, kemudian statistiknya, itu hanya tinggal satu kali klik. Nah, ini yang model yang akan kita hadapi ke depan, karena teknologi itu bukan kegiatan utama. Ini yang harus diperhatikan, teknologi itu bukan kegiatan utamanya, tetapi proses bisnis kegiatan utamanya yang dijalankan dengan proses daripada teknologi. Saya berikan contoh. Tadi dari teman kita Henry, ketika dia di arsitektur. Nah, arsitektur itu adalah konten produknya dia sebenarnya. Itu kekuatan utamanya dia. Tetapi dia tidak akan berbicara tentang arsitektur. Dia akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana teknologi di dalam untuk unsur daripada interior desain eksternal, outdoor, internal, dan lain, yang dimana nanti keahliannya itu akan bebas muncul masuk. Akan dia bisa mengeksplor ke kemanapun. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan itu susah untuk diikuti, susah untuk diduplikasi oleh orang-orang yang lain, karena dia akan menjadi follower. Nah, ini yang kita mau, Anda semua ke depan itu akan muncul nanti. Akan muncul banyak model-model, akan muncul banyak hal yang bisa kita kembangkan ke depan. Begitu ya, bagus Sarah. Jadi, Sarah semester berapa? Semester 5, Pak. Semester 5. Ikut ke DRK juga ya? Iya, Pak. Iya, jadi akan ada banyak model-model ke depan. Ya, ini nanti Anda nanti akan berperan juga ke depannya. Saya tahun depan saya buat lagi, tapi saya akan lebih banyak berbicara tentang yang lebih teknis. Saya sebenarnya mau teknis sekali di sini nih. Di pemasaran detailnya mau langsung teknis sekalinya, maksudnya itu kolaborasi itu langsung muncul sebuah model. Hanya masih ada kendala, baik dari koneksi, kemudian dari keterbatasan dari Pak Sofyan untuk berinteraksi langsung, karena itu memang butuh interaksi sebenarnya. Saya sih sebenarnya di pemasaran digital itu yang teman-teman yang ada dari luar, saya bisa kelompokkan semuanya dari Jakarta. Nanti saya tinggal mengkonfigurasikan dia dengan Jaksoft yang ada di Jakarta. Itu teman saya. Kemudian bisa kita masukkan ke punyanya si Tokopedia. Itu sebenarnya konsep yang kita mau. Hanya ternyata kita butuh effort yang besar, tapi kita masih ada kendala dengan pandemi ini. Komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Saran dan masukan dari saya mengikuti semua. Kalau Anda bisa melihat itu, selama saya bisa mendapatkan jaringan dan selama saya belum istirahat, pasti saya respon. Tadi malam itu saya masih merespon sampai jam 3 dini hari. Ternyata masih banyak yang lembur. Ya, saya ikuti. Jadi, tapi kalau jam-jam pagi begini biasanya agak repot, agak padat, banyak sekali kegiatan. Oke, mungkin begitu. Ini saya lihat sudah tidak ada lagi tambahan. Bagaimana Pak Sofyan? Dari saya cukup, Pak, cukup. Oke. Ya, jadi ini nanti kita akan berkolaborasi lagi. Ini sebenarnya di kelas ini ada beberapa yang saya lihat ini. Ada yang belum masuk ya. Ada dari Haul Kaider itu mahasiswa saya dulu dia di Stimik Bina Dinata Bulukumba, tapi dia sudah pindah ke Makassar. Kemudian ada juga tadi saya lihat, ini ada banyak nih. Saya kalau masih di kampus itu, dimanapun kampusnya, ketika saya lihat, saya kenal ini. Karena saya pernah banyak berkolaborasi dengan beberapa teman-teman yang ada di beberapa
kampus. Itu yang kita mau. Nah, saya berharap juga ini sudah terbuka peluang teman-teman yang dari luar, ada kontaknya WA-nya teman-teman di Unsulbar, dan teman-teman Unsulbar punya kontaknya teman-teman yang ada di kampus yang lain. Itu bisa dijalin komunikasi, jangan putus, karena suatu saat itu kita tidak tahu rezeki kita itu berada di jalur yang mana. Itu kita nggak ada yang tahu. Walaupun kita punya kompeten, kita punya keahlian, tapi masih ada juga yang menentukan jalur yang lain. Itu kita berbicara tentang nasib Anda sama jaringan yang Anda miliki. Itu sangat penting. Kita tidak pernah berjalan sendiri di era teknologi ini. Saya kira kita cukupkan saja karena sudah tidak ada lagi tambahan. Nanti teman-teman silakan bergabung di penutupan. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan sertifikat, terkait dengan bantuan tahapan kedua, serta ada beberapa informasi terkait dengan konversi SKS yang akan dilakukan ke depannya. Saya kira kita cukupkan ya Pak Sofyan, nggak ada tambahan lagi nih. Ya Pak, cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Kita cukupkan, kita ketemu nanti di jam 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.